kita akan membicarakan mengenai edukasi. Untuk webinar kali ini topiknya kita akan membahas mengenai pola pergerakan harga atau yang sering dikenal dengan price pattern. Langsung aja kita mulai. Nah, judulnya adalah kenali 3 pola reversal pattern dalam trading Anda. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa sih reversal pattern? Sebelum kita ngebahas ke pembahasan selanjutnya. Ada yang tahu nggak nih? Reversal pattern itu apa? Mungkin ada yang bisa jawab. Bisa dipergunakan kolom chatting yang disediakan. Pola berbalik arah menurut Pak Rusman Hakim. Hampir tepat. Bisa dikatakan pola pembalikan arah ya, kalau misalnya lebih enaknya. Jadi kita tuh, kalau misalnya kita berbicara tentang trading, kadang tuh harga bergerak membentuk pola-pola tertentu, teman-teman. Dan pola-pola tersebut, kalau teman-teman perhatikan, cenderung terjadi berulang-ulang dari waktu ke waktu. Nah, pola-pola tersebut disebut price pattern. Berdasarkan pengulangan sejarah itulah kita dapat memprediksi nih kemana kira-kira harga akan bergerak setelah pola tersebut muncul. Pada dasarnya nih, ada 2 pola price pattern ini. 1 reversal pattern dan 2 continuation pattern. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai reversal pattern. Nanti 2 minggu lagi kita juga akan membahas mengenai pola selanjutnya, pola continuation pattern. Untuk Pak Wahyu, mohon maaf Pak, soal Bapak tidak terdengar. Sekarang cukup jelas nggak Pak? Cek. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada masalah untuk sound? Cek. Gimana Pak Wahyu? Sudah terdengar jelas? Tepat saya sudah terdengar, jelas dengar Pak. Oke, mungkin Pak Wahyu speakernya dikeraskan aja Pak. Baik, langsung saja kita mulai ya. Reversal pattern. Nah. Ya. Ya. Reversal pattern itu berasal dari kata reverse yang artinya berbalik. Bisa dikatakan reversal pattern itu adalah pola pergerakan harga yang memberikan indikasi atau sinyal awal bahwa akan terjadi pembalikan arah atau tren. Nah, pola-pola yang ada tersebut saya kumpulkan dan klarifikasikan menjadi 3 pola saja. Yang pertama adalah pola head and shoulder dan inverse head and shoulder. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa itu head and shoulder atau inverse head and shoulder? Terkesan mungkin seperti merek shampoo, namun saat ini kita tidak berbicara mengenai ketombe ataupun rambut. Kita berbicara mengenai pergerakan harga. Apa sih sebenarnya pola ini? Pola head and shoulder ini dan inverse head and shoulder merupakan pola reversal. Biasanya nih ya, pola head and shoulder inverse head and shoulder ini biasanya terbentuk di akhir sebuah tren. Dalam proses pembentukannya, pola tersebut harusnya didahului dengan adanya sebuah tren yang cukup kuat. Nah, konfirmasi dari pola tersebut terletak pada area neckline.
target pola tersebut adalah setinggi jarak antara ujung kepala hingga area neckline secara vertikal. Untuk jelasnya kita ke gambar ya, sebentar lagi. Mungkin Bapak juga bingung atau Bapak dan Ibu sekalian bingung. Ya, kita langsung saja ke contohnya. Contoh pola. Ya, jadi pola ini selalu biasanya diawali oleh sebuah tren yang cukup kuat. Pada contoh ini kita contohkan pola bullish ya. Pola uptrend. Pergerakan uptrend. Nah, pola head and shoulder ini terbentuk biasanya itu pada akhir dari sebuah tren bullish. Kita ini, nah, kecepatan ya, nggak bagus. Nah, tek, tek. Nah, bisa dilihat ada suatu pola yang seperti membentuk dua bahu dan satu kepala. Oke, kita lanjutkan. Nah, konfirmasinya itu di mana? Konfirmasinya adalah jika kita menarik garis dari B dan D, kita sambungkan dan kita panjangkan, ini bisa disebut dengan area garis neckline. Jadi ketika harga menyentuh atau menembus neckline tersebut, maka harga berpotensi akan berbalik arah. Kalau ini kan uptrend, berarti ini bakal ke downtrend. Jika diluruskan, mungkin seperti ilustrasinya seperti ini. Nah, targetnya seperti apa? Targetnya setinggi ini. Kita juga tarik garis segini. Target dari pola tersebut adalah setinggi jarak antara head dengan garis neckline. Pola ini cukup populer dan cukup mudah ditemui nih di pergerakan harga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus bisa peka bila ada pola-pola ini. Biasanya dapat merubah tren pada umumnya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita ke contohnya juga biar lebih jelas. Nah, sekarang lanjutnya. Contoh inverse head and shoulder. Nah, sama seperti pada uptrend, didahului dulu dengan downtrend yang cukup kuat. Lalu sama, tapi ini terbalik. Kalau di downtrend terbalik. Biasanya pola head and shoulder ini terbentuk pada akhir sebuah downtrend, teman-teman. Konfirmasinya sama, persis dengan ketika di pola head and shoulder terletak di area neckline. Teman-teman bisa naik garis neckline dulu. Tuh, sama persis. Jadi ini kebalikannya. Kalau inverse itu posisinya ketika downtrend, sedangkan head and shoulder itu posisinya ketika uptrend. Kita contoh ke gambar. Nah, ini contoh pola head and shoulder. Satu, naik ke atas, turun, naik lagi, dan turun. Dan akhirnya dia turun ke bawah. Ini contoh jelasnya ya. Kebanyakan orang sih harus membiasakan. Pelajari polanya, kenali, oh gini, baru bisa peka gitu. Kalau misalnya, oh udah tahu teorinya gini, nanti coba aja saya lihat-lihat aja sendiri lah. Biasanya itu orang kurang peka gitu. Mending kita lihat dulu dari data-data sebelumnya, kita pelajari, kita cari nih pola-pola head and shoulder seperti apa, kita asal dulu kepekaan kita. Biasanya nanti akan dengan sendirinya kita mengenali pola tersebut. Nah, ini pada kondisi downtrend, ada inverse head and shoulder. Nah, sebelum kita lanjut ke pola berikutnya nih, pola double top dan double bottom, mungkin ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan nih mengenai pola yang pertama.
Baik. Kita jawab dulu dari Pak Denok. Pak, boleh tanya, untuk pengambilan posisi pada candle berwarna merah atau biru? Kita lihat ke gambar berarti saya. Kita ke gambar. Pengambilan posisi pada candle berwarna merah atau berwarna biru? Maksudnya candle berwarna merah atau berwarna biru? Gimana ya? Apa di grafik? Oh, jadi begini nih. Mungkin ini ya dari grafik ya, Pak Denok ya. Merah atau biru nih. Jadi konfirmasi di sini. Ketika closing candle, ini kita berbicara untuk 1 jam ya, grafik 1 jam. Ketika closing candle-nya menembus neckline, ini closing candle 1 jam ini menembus neckline, maka kita bisa coba entry posisi sesudah closing candle tersebut. Sebenarnya ada beberapa strategi untuk menerapkan pola ini. Cuman kita simpan dulu nih di pertemuan nanti berikutnya. Karena kalau misalnya kita kasih tahu sekarang kayaknya udah maksudnya tuh nanti pusing lah. Kita nanti ada sesinya tersendiri untuk pola head and shoulder, bagaimana cara menyikapinya. Ada pola double bottom, pola double top juga ada bagaimana menyikapinya. Cuman untuk saat ini saya akan menjelaskan itu dari secara luas dulu. Cuman menjawab pertanyaan Pak Denok tadi, secara mudahnya ketika closing candle ini menembus neckline, Bapak boleh entry posisi. Mungkin untuk saat ini penjelasannya demikian dulu. Kalau nanti ada detailnya, ada sesi-sesi berikutnya, Pak Denok bisa ikutin. Nah, lalu ke Pak Wahyu ya. Setelah ini, Pak Wahyu setelah menembus garis naik, nah chartnya itu apa selalu memantul dulu Pak ke neckline terus turun lagi sesuai panjang headnya? Betul sekali Pak. Jadi sebenarnya ini udah mulai nanya-nanya, udah mulai menjurus ke strategi nih sebenarnya ya. Saya akan mungkin sedikit lah kasih tahu. Memang betul Pak. Kadang pola head and shoulder ini ketika neckline ini ditembus, biasanya itu ada pullback. Pullback mendekati area neckline kembali. Seperti pada contoh di gambar ini, dia ada sedikit pullback ke area neckline. Tapi baru ekornya aja. Nah, Bapak bisa coba entry posisi sebetulnya di sini. Lebih bagus kan kalau menunggu pullback, entry di sini resikonya bakal lebih kecil pastinya. Lain hal ketika kita tembus, kita entry di sini. Ternyata dia naik dulu ke atas. Resikonya yang dipasang di sini dengan di sini lebih tinggi. Yang ini di sini. Begitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau nunggu pullback dulu, boleh. Karena resiko lebih kecil. Namun pullback itu tidak selalu ada, Pak. Kadang-kadang udah tembus ini langsung ngeberusut ke bawah, langsung turun. Kita nggak ada yang tahu gitu. Cuman mengenai tadi menyambung ke pertanyaan Pak Abel ya, stop loss-nya di mana, Pak? Nah, menyambung stop loss ya. Minimal stop loss itu di mana? Kita simpan sedikit di atas right shoulder. Pundak yang ini. Kita boleh menempatkan resiko di sini, atau kalau misalnya Bapak seorang risk taking tinggi, bisa juga disimpan di sini, di head. Gitu. Intinya adalah di resisten terdekat. Resisten terdekat kan di area sini dengan di area sini. Sesuai Bapak Abel sanggup menanggung resikonya seberapa besar. Mungkin cukup jelas ya Pak Abel dan Pak Wahyu. Kalau misalnya belum jelas bisa ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan lain atau maju dulu nih ke pertanyaan berikutnya. Ke pertanyaan berikutnya. Ini ke pembahasan berikutnya. Oke, kepada teman-teman yang baru datang, terima kasih udah datang di webinar kami. Kita maju dulu ya. Oke, maju dulu deh.
kita ke pola yang berikutnya nih, pola double top. Pola double top ini paling saya suka, dan double bottom kenapa suka? Paling sering keluar. Contohnya kemarin di New Zealand. Nanti kita ke praktek ya, kita lihat pola double top dan double bottom nih. Kita lihat penjelasannya, pengertian double top dan sama seperti head and shoulder, double top dan double bottom ini merupakan pola reversal. Sama juga dengan pola sebelumnya, pola ini terbentuk pada akhir dari sebuah tren. Nah, gimana konfirmasinya? Konfirmasi pola tersebut berada pada area baseline. Apa itu baseline? Nanti kita lihat di gambar biar lebih jelas. Nah, target dari pola double top atau double bottom adalah setinggi jarak antara baseline hingga top atau bottom. Langsung aja kita ke gambar ya, biar lebih jelas untuk penjelasan saya. Nah, contoh pola double top. Tung, naik dulu, naik, sip, up. Nah, ada tren dulu dia naik. Ternyata tertahan 2 kali di sini. Nah, kita bisa menarik garis ini nih, menganggap garis yang titik ini dan tarik garis ke sini. Itu namanya tuh area baseline. Jadi pola double top ini terbentuk di area trend boost dulu ya. Tertahan 2 kali. Dan ini kita bisa katakan baseline nih, tarik garis. Kita lanjut. Nah, kita bagus cepet turun. Nah, sip. Konfirmasinya itu terletak pada area baseline. Jadi mirip dengan head and shoulder. Kalau head and shoulder konfirmasinya di neckline, kalau ini di baseline, cuma beda istilah aja. Jadi ketika baseline-nya tembus, maka harga berpotensi akan berbalik arah. Nah, seperti ini targetnya. Nah, kita sama top setinggi ini ya. Kadang juga nih, kadangnya suka langsung turun ke bawah, bisa. Kadang balik dulu baru pullback, bisa sekali. Jadi targetnya sama dengan sini ya. Cukup jelas ya untuk double top. Ada pertanyaan dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang bingung, ada yang kurang jelas, mau langsung ditanyakan, monggo silahkan. Seperti pertanyaan Pak Erianto, apakah pola double top ini menandakan resisten yang kuat dari sebuah tren? Betul sekali Pak Erianto, bisa dikatakan demikian Pak. Jadi biasanya itu kita dalam pergerakan harga menemukan suatu resisten yang cukup kuat, di mana menahan harga itu untuk naik. Jadi ketika pada contoh pada gambar ini, dia naik dulu ke atas, tiba-tiba tertahan, lalu turun lagi, tiba-tiba tahan di tempat yang hampir sama dengan di sebelahnya. Maka ada potensi nih, pola double top ini akan terjadi. Intinya adalah ketika baseline ini tembus, maka ada potensi atau peluang bahwa harga akan bergerak turun. Saya masih sedikit menyimpan strategi menyingkapi pola double top ya. Kita ada sesinya nanti untuk menjelaskan strateginya gimana menyingkapi double top. Cuman untuk sekarang ini kita beri gambaran dulu ya, secara luas dulu. Intinya itu konfirmasi di baseline, ketika tembus dia akan mengejar ke target yang ini, sama dengan ini. Kepada Bapak Andika Mardian, Yen sekarang double top enggak sih? Bentar, kita ini dulu Pak Mardian ya, boleh nanti kita coba nih sesi double top sama double bottom ini beresin dulu, nanti kita coba ke grafik. Kita akan bahas ya, kagok. Sip, kita lanjut dulu ke double bottom, contohnya sama sih, cuman ini kebalikannya. Turun dulu, tertahan di support,
Nah, demikian. Tuh. Sama sebenarnya dengan yang pola double top double bottom. Double top double bottom ini cuma kebalikannya aja. Targetnya juga sama. Kita lihat di grafik nih. Contohnya. Tertahan 2 kali. Ting. Ting. Bisa narik. Sini tarik ke baseline. Tembus closing candle. Ada pullback. Ini kebetulan ada pullback. Entry. Turun. Turun dan turun. Wah, profitnya gede nih kalau bisa menyingkapi hal tersebut. Kita contoh ke berikutnya. Double bottom sama persis. Konfirmasi di sini tuh. Tembus. Nah, ini nggak ada pullback nih tembusnya. Kan naik, di sini masih tertahan, coba terus tembus. Di sini. Di ini tidak ada pullback. Nah, langsung naik tuh. Itu contoh pada detailnya ya. Nah, mau Pak Andika Madian nanti sekalian aja ya di sesi setelah sesi triple top atau triple bottom contohnya biar enak gitu bolak-balik. Sekarang teman-teman mungkin ada yang nanya dulu nggak nih mengenai penjelasan double top double bottom sebelum kita mulai ke sesi berikutnya triple top dan triple bottom. Jadi saya juga ingin sedikit menginformasikan juga nih kepada teman-teman sekalian bahwa kita juga memiliki layanan chat nih. Jika teman-teman join sama kita, gabung sama kita, teman-teman juga bisa menikmati layanan chat room analis. Jadi kalau misalnya teman-teman kebingungan mengenai permasalahan seputar masalah trading, analisa, bisa nanya-nanya langsung gitu. Mungkin kan kalau misalnya di website kita juga udah ada analisa, cuman kalau misalnya Bapak kesempatan tradingnya mungkin malam, bisa ditanyakan melalui chat tersebut gitu. Belum ada pertanyaan ya? Baik, lanjut dulu aja ya. Oh, ada pertanyaan. Kalau tidak pullback, ambil posisi di mana, Pak? Misalnya nih, Pak Abdul Majid ya. Misalnya, Bapak lebih suka tunggu pullback dulu, baru entry. Ya, misalnya Pak Abdul Majid. Ternyata pullback itu tidak ada. Langsung dia turun atau naik. Misalnya ada pola double top, langsung turun. Ya udah Pak, jangan maksain masuk. Jangan maksain masuk. Tunggu kesempatan yang lain Pak. Kesempatan kan banyak ya. Kalau Bapak maksain masuk nanti takutnya resikonya juga gede. Nanti berbalik arah, Bapak ke bawah floating, deg-degan. Saran saya demikian. Lalu untuk Pak Denok nih, baseline-nya untuk double bottom dari swing high. Ya Pak, maksudnya swing high gimana nih? Coba kita lihat ke gambar dulu ya. Ya, bisa dikatakan swing high terakhir ya di sini. Jadi kan kejadian yang ini belum terjadi ya. Di sini kita bisa tarik garis baseline, kan dia turun ke sini. Jangan dipindahin ke sini di baseline, jangan. Di sini, karena ini kan 2 kali di sini. Di sini garis baseline-nya. Gitu. Nah, kepada itu ya, mungkin cukup jelas ya Pak Denok ya. Nah, dari Pak Andika Mardian nih, harus nunggu tembus baseline dulu ya Pak. Kalau baseline nggak tembus, tapi bouncing aja, apa ikut bouncing aja Pak? Kalau saya pribadi, kalau misalnya saya udah tahu itu pola double bottom, terus ternyata di area baseline-nya, mantul. Kalau saya tidak akan entry. Kalau mau entry, saya tunggu lagi aja nanti di bawah. Kalau saya, misalnya di sini nih kasus ini, dia mantul ke bawah. Saya nggak akan entry di sini. Kalau saya, gitu. Sebenarnya itu baik lagi ke Bapak mau nanggung resiko atau enggak gitu. Kalau saya sih nggak akan coba entry ya. Gitu kalau saya. Baik, oh Bu Denok itu Ibu ya, maaf Bu. Bu Denok, maaf ya. Mungkin jelas ya Pak
Andika Mardian. Kalau saya itu balik lagi ke keberanian Bapak gitu, ke sistem trading Bapak. Kalau misalnya Bapak mau ambil posisi demikian, sebenarnya nggak salah juga gitu. Cuman kalau saya sih nggak gitu. Mungkin cukup jelas ya Pak Andika. Oke, Pak Wahyu. Betul, berarti nunggu candlestick tembus dulu ya Pak. Betul. Kalau hanya shadow mending nggak entry posisi. Betul sekali Pak. That's right Pak. Betul. Betul. Cuma nanti detailnya Pak ya, teman-teman sekalian detailnya nanti kita akan sharingkan di webinar berikutnya nih. Biar lebih jelas bagaimana strategi terbaiknya nih. Kita nanti ada strateginya, strategi agresif dan konservatif. Cuman nanti Bapak tunggu aja di webinar berikutnya. Sekarang saya ingin memberikan gambaran luasnya dulu. Nanti di sesi berikutnya kita teman-teman sekalian bakal ada kuis. Jadi kuisnya ini pola apa nih, biar melatih kepekaan teman-teman sekalian. Cuman sekarang saya ingin menjelaskan dulu secara luas. Baik, kepada tadi baru datang ya, Ibu Dila Oktaviani, maaf telat datang. Hehehe. Iya Bu, silakan, sesi kita juga baru dimulai. Nggak apa-apa, silakan kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditanya. Oke, pada Pak Abdul Majid, Pak itu time frame berapa ya? Sebenarnya penggunaan price pattern ini boleh di time frame berapa aja gitu. Mau di time frame 1 jam, 4 jam, mau di 15 menit. Kalau ada pola itu boleh. Tidak menjadi soal. Baik, kepada Pak Andika Mardian. Dari contoh double bottom tadi, kan tunggu sinyal buy. Tapi kalau bonds dari Berna apa boleh kita sell entry? Sell. Ya. Kalau saya nggak akan entry sell gitu Pak. Kalau saya ya Pak. Tapi boleh aja kalau kita mengacu kepada strategi tradingnya itu support resisten. Kan ini bisa dikatakan nih area resisten, benar nggak Pak Andika? Ini kan area resisten nih. Dia turun, dia coba menguji resistennya, ternyata resistennya tembus ke atas. Sebenarnya kalau pola double bottom, pola triple bottom juga, triple bottom, triple top, double bottom, double top itu sebenarnya kalau kita belajar support resisten doang itu udah cukup sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan area resisten, benar nggak teman-teman? Jadi dia kesulitan untuk turun, ternyata naik juga, tapi kesulitan untuk naik lagi, lalu turun lagi, ternyata ke sini. Nah di sini tuh, misalnya mantul nih, ada sinyal kayak gini, mantul. Nah kalau saya mah tetap nggak akan entry gitu. Kalau saya, cuman kalau Pak Andika Mardian suka atau menganut sistem tersebut, boleh. Buktinya aja nih kalau misalnya saya lihat di sini kan ini ada candle seperti ini. Candlenya yang mengatakan candle ini kebingungan pasar ya. Candle ini hampir bisa mirip-mirip doji. Dia turun sebentar, ternyata naik lagi tuh. Jadi kalau saya sih sebenarnya kalau ada posisi kayak gini, saya mah tetap misalnya ini double bottom, saya mah nunggunya nge-buy aja gitu. Kalau saya ya Pak ya, tapi balik lagi ke sistem trading Pak Andika Mardian. Lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Untuk mengetahui pola Pak Wahyu, untuk mengetahui pola head and shoulder nih Pak, apakah ada cara untuk yakin bahwa pola head and shoulder terbentuk pakai pola indikator sisak? Boleh tidak Pak? Boleh Pak, sebenarnya pakai indikator sisak. Cuman indikator sisak juga kadang-kadang suka menipu Pak. Kalau dari pengalaman saya lebih suka dari intuisi saja gitu. Oh gini, ini polanya membentuk pola kepala dan 2 bahu. Saya lebih suka kayak gitu. Nanti Pak di sesi berikutnya ya kita belajar sama-sama. Nanti kita adakan tebak tepat Pak. Ini pola apa? Itu mengasah kepekaan teman-teman sekalian nih. Kalau misalnya teman-teman sekalian mau coba sendiri juga boleh. Lihat data-data yang udah ada, coba melatih. Saya juga melatih kepekaan saya dulu hingga saya sekarang udah tahu gitu pola-pola apa gitu yang ada.
Baik, pada Andika Pandian. Iya, resisten. Tapi kalau dia bouncing bagus sell kan Pak. Mana tahu dia mau bentuk triple bottom dulu. Bisa jadi Pak, betul. Bisa jadi sebetulnya. Jadi Bapak pengen memanfaatkan segala peluang ya Pak ya. Bisa jadi, betul. Nggak apa-apa sih sebetulnya saya ngomong. Nggak apa-apa, cuma kan baik lagi kepada Bapaknya siap menanggung resiko nggak gitu. Kalau saya pribadi sih, saya kan nggak suka gitu. Kalau misalnya Bapak yakin, monggo nggak masalah gitu. Saya tidak tidak menyalahkan juga. Benar juga kalau secara prinsip harga tertahan di resisten kan benar juga gitu. Baik pada Pak Kasman. H4 AOC H4 itu double bottom nggak Pak? Nanti sebentar Pak Kasman ya. Kita lihat, kita beresin dulu sesinya nih. Yang double triple bottom sama triple top, nanti kita ke chart ya biar lebih enak. Tadi juga ada di atas juga ada yang nanya juga nih. Iya nih Pak siapa tadi, Pak Andika ya. Nanti kita bahas Pak ya. Pak Abel, jadi menurut Bapak main breakout lebih bagus dari main swing? Tergantung Pak. Kalau saya pribadi Pak ya, saya dua-duanya suka. Mau breakout mau swing suka gitu. Tinggal lihat kondisi candle. Intinya sebenarnya dari support resistennya kita benar garisinnya. Kita tunggu konfirmasi gitu di area support dan resistennya. Kalau misalnya tembus ya kita bisa ambil strategi breakout. Kalau misalnya swing, kalau ada candlenya seakan-akan menunjukkan dia akan memantul, ya kita bisa ambil posisi bounce gitu. Pak Andika nggak berani lah saya ikut bapak guru aja, hehehe. Jadi intinya tuh sebenarnya setiap strategi itu punya plus dan minus sih sebenarnya Pak, kalau menurut saya ya. Nggak ada benar-benar persen benar gitu di trading ini. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti kita buka chart nih untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Tadi ada yang nanya iya, ada yang nanya AOC. Kita beresin dulu webinarnya nih. Kita lanjut dulu ke triple top, triple bottom. Sebenarnya mirip nih ya dengan pola double top, double bottom. Cuman ini 3 kali gitu. Merupakan pola reversal terbentuk pada akhir dari sebuah tren. Sama persis konfirmasinya pola tersebut berada pada area baseline. Sama persis target dari pola triple top, triple bottom adalah setinggi jarak antara baseline hingga top atau bottom. Soal persis jika diilustrasikan seperti gambar berikut. Gambarnya seperti demikian. Nah, ketahan di resisten tuh ya, tuh. Nah, pada akhir tren ternyata konfirmasinya itu sama di area baseline. Tuh ada pullback. Nah, targetnya sama persis, sama sebenarnya dengan double top ya. Triple top ini cuma 3 kali gitu ketahan di resistennya. Kita lanjut lagi ke pola berikutnya nih, triple bottom. Nah, tertahan di support ya. Kita naik ke baseline di sini. Nah, target sama. Bedanya tuh cuman ketahannya 3 kali kalau triple bottom gitu ya. Kalau double bottom 2 kali. Nah, ini contohnya bolanya. Tahan 1, 2, 3, terus. Begitupun ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus tuh naik. Mungkin demikian ya Pak ya. Kita pola-pola. Nah, sip. Kita langsung ke praktik ya. Kalau lihat chart nih. Sambil ada pertanyaan juga silahkan, monggo kalau ada pertanyaan. Cuman intinya adalah sebenarnya kalau pola double top, double bottom ini sebenarnya itu kalau kita acuannya support resisten juga bisa gitu. Jadi intinya kalau misalnya harga ketahan 2 kali di resisten, itu ada potensi dia bakal terjadi pola double top. Tertahan 2 kali di support, ada potensi dia akan terjadi pola double bottom.
Begitupun dengan triple bottom dan triple top. Mungkin demikian nih. Ya, mungkin jika ada pertanyaan, monggo silakan. Sekalian saya menjawab tadi pertanyaan yang yen ya, yen. Kita lihat yen. Yennya di time frame berapa ya, yennya? Tadi nanya yen siapa ya? Yen. Yen, coba kita lihat aja yennya. Yen, pola double top double bottom di mana yen? Nggak ada ya kalau yennya. Saya lihat justru kalau yen ini bakal ada potensi pola ini, pola simetrikal nih. Cuman ini belum ya sesinya. Nanti sesi berikutnya ada pola symmetrical triangle, itu pola kelanjutan tren. Kan ini kan kuat nih, naik ya. Terus ada pola kayak gini. Sebenarnya ketika pola ini nih, candle ini, lalu dia candle berikutnya keluar candle lagi ke atas, ada potensi pola symmetrical triangle nih. Ini udah pembahasan selanjutnya sebenarnya, cuman saya sekilas aja lah. Jadi konfirmasinya ini, konfirmasinya di area ini ya, upper line. Nanti teorinya ada di sesi berikutnya, cuman kurang lebih aja ya. Nah, targetnya mungkin kalau dia tembus ke sini bakal segini gitu. Gitu. Ini yang di H4 ya. Tadi ada bilang ada pola ya, pola double bottom di mana ya? Justru yen ini agak kelihatan berkonsolidasi kalau saya lihat sih. Tuh, berkonsolidasi. Ada potensi nih polanya ini, tapi dia H4. Oke, Aussie ya. Oke, ke Pak Kasman sekarang Aussie. Aussinya mulai mencoba untuk turun di H1 ya. Sekarang ini nggak bisa Pak. Pola Pak Kasman tadi pola apa Pak? Double bottom. Ini sekarang nggak bisa Pak ya disebutin pola double bottom. Ini udah bisa dikatakan nih support ini tembus nih. Ya. Kita tarik Fibonacci. Nah, jadi idealnya itu sebenarnya kalau dia di area sini, kalau sekarang ini udah tembus, ini nggak oke untuk ini, untuk pola. Nah ini juga sama. Tuh. Ini juga masih kayak gini. Kalau ini kan udah bisa dikatakan berat sebelah. Ini satu di sini, satu di sini. Kalau bisa dikatakan double bottom kurang enak ya kalau menurut saya. Nih saya kasih contohnya New Zealand aja. New Zealand enak banget nih. New Zealand enak banget nih. Ya. Bisa Bapak lihat. Sorry saya hapus dulu gambarnya. Nih. Ini sama pisan kayak di gambar nih. Lihat. Baik-baik. Teman-teman lihat, ini pola dulu uptrend H4, ketahan di sini. Ketahan di sini. Ini area baseline-nya. Tembus ini. Sell, ini nggak ada pullback nih, teman-teman, nggak ada pullback. Turun, seret sampai sini. Tapi udah sampai target. Kalau misalnya teman-teman kemarin ikutan pola ini gitu. Ke sini tuh. Udah sampai target. Gitu, tuh. Terus dia ada pullback dulu ke atas, ke atas. Ada sedikit pisau ke atas, turun lagi. Ini sebenarnya bisa menipu nih. Cuman kan kalau misalnya acuannya si mengambil pullback ya, stop lossnya kan di sini, stop di sini, terus turun ke bawah, kayak gitu. Ini bagus banget contoh untuk yang pola double top nih di New Zealand H4. Pas banget nih, tren tertahan. Oke, untuk Pak Arianto nih, kalau untuk GBP USD membentuk pola triple top ya untuk time frame H1. Coba kita lihat. GBP. Ini ya. Aduh, kurang oke, Pak. Kalau saya ya. Ini kok pola triple top ini harus si topnya itu dekat dengan yang ini gitu. Ini kan tuh turun gitu. Kurang bagus, Pak. Nggak bisa kalau menurut saya ya untuk pola triple top di sini. Untuk trennya sih oke bisa ya.
trennya di sini, dari sini dia naik dulu bisa, cuman agak kurang oke ya menurut saya untuk pola ini. Soalnya kalau kita lihat grafik H4-nya juga nih, justru kalau kita lihat dia tuh tertahan di sini. Nih, resistennya resisten kunci nih. Lihat, konsolnya nggak bisa nembus di sini. Ini sebenarnya kalau bisa lihat dari H4 nih turun, tek, tek, ya turun. Ini kan 2 kali tertahan, dia naik. Ini bisa jadi sebenarnya potensi double bottom, cuman di H4 ya, cuman nggak oke-nya tuh di sini terlalu banyak nih data di sini. Tapi untuk dikatakan pola double bottom boleh sebenarnya kalau ditembus di sini. Mungkin demikian ya Pak Erianto. Lalu ke Pak Abel nih. Kenapa pola triple bottom target profitnya sama dengan pola double bottom Pak? Bukannya semakin lama kondisinya akan breakout semakin panjang rally-nya? Iya, jadi misalnya gini Pak Abel. Misalnya contoh pola nih, contoh ya di Hang Seng tadi saya lihat nih. Kita lihat dulu ke Hang Seng. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan nih mirip-mirip polanya nih. Nih, ya. Ketahan. Nah, ketahan juga di sini. Ini bisa dikatakan pola juga nih, double, triple ya. Cuman tetap kita harus mewaspadai gitu. Ini bisa aja kan tembus ke sini nih. Seperti ini kan tembus nih. Bisa aja gitu. Ini kuat banget nih. Set. Naik, tertahan, konsolidasi, tembus. Ternyata tembus nih. Bukannya dia ke bawah. Tapi kan dia juga tidak menembus area baseline ini. Tidak menembus kan. Mungkin cukup jelas ya Pak Abel ya. Jadi sebenarnya kita melihat dulu kondisinya gitu. Kalau tembus, intinya tembus ya. Tembusnya kemana sih? Kalau misalnya kayak gini nih kasusnya triple top ya. Nah, tertahan itu gimana gitu? Misalnya dia kan tertahan terus dia nembus baseline nih. Ada peluang dia bakal turun gitu. Ternyata kalau ternyata dia kembali naik ke atas dan menembus resisten ini, maka dia akan berpeluang ke atas. Gitu. Mungkin demikian ya. Cukup jelas nggak nih Pak Abel atau teman-teman sekalian? Kita balikin ke chart lagi. Ke chartnya yang banyak enak. Bisa dikatakan flag juga, betul Pak Mardian, betul, bisa. Hang Seng itu bentuk flag Pak, makanya dia naik. Betul, bisa dikatakan demikian. Benar, itu pola continuation juga bisa. Benar, betul sekali. Tergantung kita mencermatinya Pak ya. Sebenarnya kalau saya pribadi sih, kalau price pattern itu yang saya suka adalah double top, double bottom. Yang itu paling saya suka, sama head and shoulder. Pola continuation dan lain-lainnya saya kurang suka sebenarnya. Kenapa pola double bottom dan double top dan pola continuation pola double top, double bottom dan pola inverse head and shoulder dan head and shoulder saya suka? Karena itu acuannya itu adalah tetap support resisten gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini nih, ya kayak gini. Ini acuannya tuh saya nggak suka itu acuannya tuh kita narik garis gini doang gitu. Super resistennya nggak jelas itu kalau mau saya nih, saya pribadi ya. Sebenarnya itu boleh, tergantung Bapak sukanya gimana. Cuma saya pribadi, saya lebih sukanya itu kesukaan saya pola double top, double bottom, sama pola head and shoulder. Seperti contoh di kasus New Zealand tadi, ini kan sebenarnya kalau kita nggak belajar aja, kita nggak usah belajar pola-pola deh, tutup mata pola. Ini kan ketahan 2 kali di sini, di resisten ini. Kita cukup belajar pola resisten aja, dan ini nembus nih, nembus support. Kita cukup belajar resisten dan support, nembus di sini kan logikanya kalau nembus support atau resisten itu kan ada potensi dia akan rally gitu. Dan ini rally kan, trot turun ke bawah. Gitu. Baik, untuk dari Pak Denok nih, penembusan baseline mutlak harus terjadi ya Pak, betul sekali. Untuk dalam pola-pola tersebut yang saya paparkan tadi harus terjadi tuh. Gitu. Mungkin teman-teman silakan kalau ada pertanyaan lagi.
cukup jelas ya. Kalau ada yang bingung bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa tanya-tanya lagi, silahkan. Saya juga ingin menginformasikan nih sambil nunggu pertanyaan bahwa kita juga memiliki fasilitas subscribe email nih. Jadi teman-teman sekalian yang membutuhkan analisa kita langsung ke email teman-teman, bisa kita lihat di sini. Nah, ke menu dari sini kita klik di sini analisa harga, nanti keluar menu ini. Nah, kita klik ini subscribe now. Nah, tinggal masukin nama, alamat, email, dan pilih layanan yang pengen diminta subscribe. Jadi nanti analisa kita akan langsung dikirimkan via email. Jadi kalau Bapak sekalian di sela-sela kesibukannya bisa sambil lihat nih, oh ada peluang apa nih, ada analisa apa dari teman-teman Forex MF gitu. Lalu juga kita juga punya layanan chat ya, chat room analis tadi udah mungkin diutarakan. Di sini kita kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang bingung bisa tanya ke sini. Live chat nih. Nah, ininya ke market analis. Masukin visitornya nih, emailnya masukin, nanti bisa tanya ke kita. Nanti ke depannya sih room chat ini untuk nasabah saja gitu. Gitu. Ini kita hapus saja. Nah, lalu kita juga punya ini analisa mingguan nih teman-teman. Analisa mingguan, kalau mau diklik di sini ada keluar analisa mingguan. Bisa kira-kira ada outlook untuk minggu ini ada apa. Dan bisa juga kita ada pelajaran ini EduSpot nih. Kelas Forex. Jadi teman-teman sekalian juga yang belajar to detail mengenai trading bisa baca-baca di sini. Oke, kita ke Pak Andika Mardian. Itu Pak, contoh New Zealand tadi, boleh nggak dibilang head and shoulder Pak? Gimana Pak? Di time frame berapa nih? Coba kita lihat. Perasaan tadi kalau nggak salah di H1 bisa ya, saya lihat. Coba di sini. Di sini kalau bilang, oh di sini H4 ya, head and shoulder. Kalau saya bilang nggak bagus Pak. Ini kan kalau bikin neckline ke sini, dia turun terus. Enaknya itu neckline-nya kalau ke sini nih, ke atas. Kalau neckline kayak gini, turun terus. Kalau harganya nggak nyampe, kapan tembusnya? Benar nggak Pak Andika? Kalau misalnya sih si jarum ininya nih nggak sepanjang ini, misalnya di sini deh, segini lah. Ketika tembus bisa dikatakan boleh, dikatakan dia pola head and shoulder gitu. Cuman kan ini kondisinya dia ada si jarum ini panjang. Kalau kita narik neckline ke sini, oh dia sekarang jauh banget nih ininya gitu. Begitu ya, cukup jelas ya Pak Andika ya. Pak Erianto, Pak katanya nanti mau ada terobosan baru ya, forexmf.com kasih tahu peluang karena nasabah mau SMS. Kapan Pak? Kita tunggu saja tanggal mainnya Pak. Memang sedang dalam progres macam-macam Pak ya. Nanti kita ada multimedia, ada segala macam deh. Kita ada, cuman tunggu aja tanggal mainnya. Nanti pasti kalau udah secara internal kita sudah beres, pasti dapat kabar lah Bapak dari kita atau lihat informasi di website. Nah, terus Bu Vera ya. Pak, kalau pola flag atau wedge termasuk pola yang mana Pak? Aduh, ini udah keranahnya kerana pola continuation nih Bu. Nanti detailnya 2 minggu lagi kita akan ada sesinya nih. Pola flag dan pola wedge itu termasuk pola continuation ya Bu ya. Pak Andika Mardian, neckline-nya di Fibo 61,8 Pak ya. Neckline gimana Pak maksudnya? Di pola di New Zealand ini. Gini Pak maksudnya. Gimana Pak Andika, saya agak bingung nih. Kalau bisa dalam kondisi ini kita tarik neckline sebenarnya kan dari swing low terakhir nih ya. Kayak gini, cuman ini kan miring, nggak oke gitu. Kita nunggu konfirmasi kan tembus neckline. Tembus neckline-nya sampai kapan gitu? Baru tembus di sini nih, ternyata tuh naik ke atas. Kita harus cari polanya yang ragak sedikit. Oke, nah ini bisa nih sebenarnya ini.
Ini bisa nih, kita lihat ya inverse nih. Kita hapus nih. Ini sebenarnya boleh nih. Nih Pak Andika di sini. Kan dia turun, naik, kepala, naik lagi, naik di sini. Nah, tembus nih. Tembus, naik, surut. Ini bisa nih Pak kalau yang ini. Ini inverse head and shoulder. Kayak gitu. Gimana Pak Andika? Cukup jelas nggak nih yang saya paparkan? Kalau misalnya bingung bisa ditanyakan. Sip. Oke, sip. Silakan monggo teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Saya juga ingin menginformasikan bahwa kita juga mempunyai ini kenapa kayak gini? Menginformasikan nih. Kita hapus dulu. Jika teman-teman pengen nyoba nih, mencermati pola-pola tersebut, di demokon kami bisa coba di sini. Ini kalau kita Bapak dan Ibu mau coba demokon kami, bisa masukin nama lengkap, email sehari-hari, nomor handphone, dan jumlah uangnya mau berapa. Atau kalau misalnya Bapak sudah mempunyai demo account atau Bapak dan Ibu sekalian punya demo account mau mencoba open live juga monggo. Bisa di sini. Nanti ada teman kita yang bakal membantu Bapak dan Ibu sekalian mengenai detail dari pendaftaran live account. Dari Pak Mardian, kuisnya mana? Oh, nanti Pak kuisnya di sesi berikutnya Pak, bukan sekarang. Sebenarnya itu kita nanti kasih gambar kayak gini, chart. Oh ini ada pola apa nih, ada pola apa. Atau mau sekarang, boleh kalau mau sekarang coba ya. Kita cari nih pelan-pelan yang bagus di mana ya saya. Yang bagus. Nggak ada yang bagus. Nah, ini pola apa nih, teman-teman nih? Nih, pola apa nih? Ini pola apa nih? Monggo, silakan. Pola apa nih? Double top, wis. Oke, teman-teman. Udah pada tahu kan? Gampang ya kalau double top. Double top paling gampang, double top. Double bottom paling gampang gitu. Mana lagi ya? Mana lagi polanya. Nah, ini juga ini nih pola nih. Mana kok hilang? Nah, ini juga pola nih, Pak. Nih. Ini juga pola nih. Pola downtrend, keluar gini ketahan tiu. Ini memang miring, cuman nggak terlalu signifikan ya. Miringnya jauh pisan gitu. Nggak terlalu jauh banget. Ini kan bisa dikatakan double bottom. Tuh, naik ke atas. Ya kan? Double bottom tuh. Pak yang susah kuisnya. Nah, makanya kita nanti kasih pemaparan dulu nih. Pola-polanya macam-macam ada apa aja. Nanti kita main tebak-tebakan. Biar teman-teman juga semakin peka kalau ada pola-pola pergerakan harga gitu. Saya kan baru 3 ya, gampang baru 3. Nanti kalau udah ada pola-pola berikutnya, bingung pola apa ya. Misalkan kalau teman-teman masih mau tanya, masih ada sekitar 5 menitan, boleh ditanyakan. Kita juga ada ini nih, kalau teman-teman ada yang kemarin nggak ikut webinar kami sebelumnya, bisa ke sini ya, bisa ke YouTube. Ketik aja Forex MF. Tuh. Nah, tuh. Ada seminar kami semua nih. Kita upload semua di YouTube. Jadi teman-teman sekalian kalau ada yang kelewat atau nggak bisa ikutan di acara yang sebelumnya gitu, bisa coba di sini. Gitu. Di sini banyak teman-teman yang belum aktifin speaker ya. 2 orang nih, Budila bisa aktifkan speaker.
banyak yang ini ya. Oke, silakan kalau saya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh. Jadi saya juga ingin menginformasikan juga nih teman-teman, bahwa di Forex MF ini kita punya dua produk, ada produk reguler dengan minimal deposit itu 50 juta ya. Itu minimal lotnya 1 lot, dan kita juga udah ada partial count nih. Minimal depositnya itu cukup 2,5 juta dengan bisa minimal lotnya 0,1 lot. Begitu. Jadi kalau teman-teman mau mulai coba trading, udah ada yang mini account juga atau partial account, monggo bisa join sama kita. Nanti bisa memanfaatkan semua fasilitas yang kita miliki. Mau ngobrol dengan analisa bisa, dan banyak lagi webinar dan sebagainya. Lalu saya juga menginformasikan nih kepada teman-teman, besok ada webinar lagi ya. Teman-teman pada join. Besok kita akan berbicara mengenai tips and trick nih, menangkap peluang dengan Bollinger Band dan osilator. Ini akan dibawakan oleh teman saya juga. Jadi saya tunggu kedatangan Bapak dan Ibu sekalian di acara webinar tersebut. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Bisa sharing, bisa saya kenalan. Kalau mau saling kenalan sama teman-teman lain juga boleh, silakan. Teman-teman bisa di room chat, bisa dimanfaatkan. Jadi demikian. Silakan, mungkin ada sekitar waktu 2 menit ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan Pak Abel, Pak Andika, atau Bu Denok, Bu Dila, Bu Majid, Pak Erianto, Pak Kasman, Pak Lukman, Pak Roni, Pak Rusman Hakim, Pak Tommy, Bu Vera, Pak Wahyu. Silakan, ada sekitar waktu 2 menit nih sebelum kita waktu lain harus memisahkan kita. Mungkin ada pertanyaan mengenai seputar trading, seputar apa, atau menanya peluang, boleh. 2 menit nih. Atau sebentar pertanyaan yang tadi. Ini Aussie berada dalam tren bearish ya, teman-teman. Ini kalau ini tembus nih support, bisa lanjut lagi ke bawah. Bahkan kalau saya lihat di time frame ini, bisa potensi ke sini. Nih. Kan saya guys, ada support terakhir di sini. Ada potensi Aussie bisa ke sini. Ke 80.8000. Silakan kalau ada pertanyaan. GUH1, iya tadi udah ada ini Pak ya, GUH1 Pak Erianto juga nanya. Kalau saya sih nggak enak Pak, terlalu ini tuh, timpang gitu. Yang timpang, kurang oke lah kalau mau saya gitu. Cuman, boleh, cuman kurang oke lah kalau mau saya ya. GBP NZD, masih ada peluang bearish nggak Pak? GBP NZD, bentar ya. GBP NZD, di kita perasaan GBP NSD, oh nggak ada ya. Kita nggak punya Pak di GBP NZD. Saya juga bingung kayak ini mana ya. Nggak ada, kita nggak punya nih. Baik untuk Pak Dul Mazid, pada H4 disebut ada peluang double bottom nggak? H4 ya, bentar. H4 double bottom. Gimana Pak double bottom Pak? Di kondisi terakhir
Tadi mana Pak? Di sini sih nggak ada Pak. Double bottom kan tadi kalau double bottom harus didahului oleh the trend, downtrend dulu yang kuat Pak ya. Downtrend yang kuat, tertahan di support, baru kita bisa ngomong itu double bottom. Kalau di emas nih H4 di sebelah mana Pak ya? Di sebelah mana Pak ya? Saya sih nggak ngelihat kondisi terakhir kan Pak ya, 2 budget ya. Ini sih nggak bisa Pak, kalau misalnya di kondisi daerah sini ya. Kan ini kan udah tren ini, tren naik ya. Di sini berkonsolidasi. Gitu. Berarti Aussie jadi masih bearish ya Pak. Kemungkinan besar demikian Pak. Kita aja nih sedang menguji. Kalau udah nguji yang kayak gini, potensi dia turun terus. Biasanya New Zealand juga suka ikutan kalau kayak gini nih. New Zealand juga ketahan di sini New Zealand. Kalau New Zealand tuh di area sini sebenarnya kalau New Zealand ketahan di sini. Resistennya di sini dia keluar candle ini ada potensi nih. Dia untuk turun lagi ke bawah, mengincar pertama target pertama di sini. Kalau dia ini tembus dia ke atas. Mungkin demikian. Oke. Sebenarnya pengen banyak ngobrol, cuman waktu yang harus memisahkan kita. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Iya Pak, GBP korelasi saya suka bahasa Aussie dan isi sama entry-nya. Iya betul sekali Pak Wahyu. Pak Owat nih, oh ada yang Owat. Udila saya tadi open live bisa dapat komisi bisa dapat spesial komisi nih, jangan 5%. Itu nanti ngobrol saya dengan marketingnya. Yang pasti kita bisa kasih komisi yang spesial buat Budila. Yang beda dengan pasaran di luar. Oke, teman-teman mungkin sekian dulu acara webinar kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tunggu kedatangan teman-teman sekalian di webinar besok. Mohon maaf juga jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di acara webinar kami besok. Salam profit. Ya,